Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fithiya Mahya dari kelas 6 BMPI dengan NIM 203200180. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam konflik. Sebelum saya menjelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk konflik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konflik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik dirumuskan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau suatu drama. Pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, ataupun pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya. Istilah konflik sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin con yang berarti bersama dan villager yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi, dapat berupa konflik kelas sampai pertentangan dan peperangan internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik dilihat dari fungsinya, yaitu berdasarkan dengan teori konflik Lewis-Althusser. Lewis-Althusser berpendapat bahwa konflik memiliki fungsi positif jika mampu dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis-Althusser mempengaruhi sosiologi konflik pragmatis atau multidisipliner yang digunakan untuk mengelola konflik dalam perusahaan atau organisasi modern lainnya. Teori ini memandang sistem sosial memiliki sifat fungsional. Konflik tidak selalu bersifat negatif. Ia dapat mempererat hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Althusser meyakini keberadaan konflik tidak harus bersifat disfungsional. Oleh sebab itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memberikan konsekuensi yang sifatnya positif. Tidak hanya dengan itu, dengan adanya konflik juga mampu menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif dalam aktivitas kelompoknya. Baiklah, saya akan menjelaskan konflik jika dilihat dari fungsinya. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama konflik fungsional dan konflik disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kerja kelompok. Konflik fungsional merupakan kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan daya kreativitas, sehingga walaupun terjadi konflik, tetap berdampak positif. Kreativitas karyawan akan meningkat dan juga akan menjadi lebih baik karena sifatnya yang membangun. Dampak yang diberikan pun juga akan membangun suatu organisasi. Konflik dikatakan fungsional apabila dampaknya dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi organisasi. Kemudian yang kedua, konflik disfungsional. Konflik disfungsional merupakan konflik yang dapat menurunkan kinerja kelompok. Konflik ini bersifat merusak dan dapat menurunkan kinerja organisasi maupun perusahaan. Konflik disfungsional dapat berarti setiap interaksi antar kelompok yang merusak organisasi atau menghambat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Berikut ini adalah cara-cara penanganan konflik disfungsional. Yang pertama, harus mengetahui penyebab konflik. Hal pertama dan yang penting dilakukan dalam penyelesaian konflik adalah memahami dengan jelas penyebab spesifik dari konflik. Perlu diketahui bahwa penyebab terbesar untuk kegagalan penyesuaian konflik adalah kegagalan untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab sebenarnya dari konflik. Yang kedua, memahami intensitas konflik. Setelah kita mengetahui sebab utama konflik, selanjutnya perlu memahami tingkat intensitas. Yang pertama, bagaimana masing-masing pihak yang berkepentingan mempunyai keinginan dalam menyelesaikan konflik. Proses penyelesaian konflik hanya akan berjalan jika kedua peserta bersedia untuk mengatasi konflik. Dan yang ketiga, memilih strategi untuk memecahkan konflik. Berdasarkan Kreitner, ada 5 strategi dasar dalam penyelesaian konflik.
Yang pertama integrating, yang kedua dominating, yang ketiga obliging, yang keempat avoiding, dan yang kelima compromising. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.